Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik-baik saja, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang sirkulasi dari air akuarium ikan mas koki saya dan bagaimana sistem filtrasi akuarium saya ini bekerja. Jadi menuruti permintaan dari salah satu teman kita yang minta ya direview filtrasi akuarium ikan mas koki saya dan juga bagaimana perputaran air di akuarium saya ini ya, baik itu tanknya 150 cm dan tank 1 meter. Karena saat ini yang ada di dalam ruangan itu tank 150 cm dan 1 meter teman-teman. Jadi ada juga yang berkomentar ya, banyak sekali, Bang, kenapa akuarium 150 cm nya tidak pakai subfilter? Nah, itu juga sudah saya bahas. Kalau saya upgrade ke subfilter, biayanya lebih besar teman-teman ya, lebih besar, setengah dari harga akuarium ikan mas koki saya. Dan saya pertimbangkan daripada saya upgrade ke subfilter, lebih baik saya tambah tank lagi teman-teman ya. Jadi di tank 150 cm ini sudah bagus sistem filtrasinya, menggunakan top filter yang panjangnya 120 cm. Saya tambahkan dengan filter talang sebagai filter untuk khusus mekanis. Jadi sini cukup efektif, dan supaya keefektifannya ini bertahan, itu saya kurangi saja jumlah ikan yang saya pelihara. Untuk tank 150 cm ini sebenarnya bisa pelihara sekitar 17 ekor teman-teman ya, kalau misalnya dihitung per satu ikan itu 30 liter. Tapi di sini saya pelihara cuma 9 ekor, dan nanti ini akan saya kurangi lagi supaya sistem filtrasinya tidak berat ya. Misalnya seperti mekanis itu tidak berat untuk menyaring kotorannya. Baik teman-teman, kita bahas dari yang pertama ya. Di sini saya menggunakan pompa 4000 liter per jam untuk menyedot air yang ada di akuarium ini ya. Jadi di sini sebenarnya kebutuhan akuarium ini butuhnya pompa 5000 liter per jam. Tapi kenapa saya pakai 4000? Karena kalau saya pakai 5000 ini akan luber nih, top filter saya ini akan luber ya, airnya meluap. Sudah saya coba karena di kolam saya itu pompanya 5000, jadi saya coba itu luber. Jadi saya putuskan pakai yang 4000 saja, dengan catatan ikan yang saya pelihara itu sedikit ya, tidak banyak, jadi masih bisa lah menggunakan pompa 4000, karena 4000 liter per jam itu mendekati kebutuhan dari air akuarium ini ya. Sebenarnya kalau dihitung untuk rumusannya ini butuh pompa 4600 liter per jam. Oke, ini pompa ya. Kemudian ini ya, dari pompa ini air, ini kita bicara tentang sirkulasinya ya. Jadi dari pompa ini ya disedot, sedot naik ke atas ini ya. Di sini agak belok teman-teman, belok. Jadi posisi pompa ini di tengah-tengah akuarium nih. Nah, di tengah-tengah akuarium belok, kemudian langsung turun ke box filter talang khusus mekanis ya. Jadi di sini di filter mekanis, di box filter mekanis ini berisi jaring nelayan 2 lapis, busa grand wall 2 lapis, kemudian kapas putih. Sebenarnya ini akan saya upgrade lagi teman-teman ya. Ini rencananya nanti busa grand wallnya akan saya ganti yang lebih rapat ya, karena di sini ukurannya 10 cm kali 30 cm ya, kurang rapat. Nanti saya akan ganti ya teman-teman, saya upgrade busa grand wallnya 2 lapis, baru kapas putih. Ini sangat efektif sekali untuk menyaring kotoran teman-teman. Nah, kemudian sudah disaring kotoran di sini, ini pakai tatakan nih teman-teman ya. Di sini ada tatakan supaya kapas putihnya tidak kerendam. Jadi teman-teman yang mungkin kapas putihnya kerendam, usahakan jangan dibikin tatakan ya, jangan sampai kerendam, karena kalau kerendam percuma saja
nanti kotorannya akan menyebar dan menyumbat lubang output dari filter khusus mekanisnya. Nah kemudian setelah turun air dari filter mekanis tadi, langsung ke biologis teman-teman. Biologis ini ya, biologisnya murah sekali teman-teman. Batu apung ya, ini batu apung biokeramik ring. Biokeramik ring ini sejenis bioring tapi dia ada pori-porinya. Di sini batu apung ya di bagian atas. Nah untuk biokeramik ring ini kalau nggak salah per 500 gram itu saya beli 12.500 kalau nggak salah teman-teman. Saya beli di toko online ya. Nah kemudian terakhir ini bioring ya, bioring dan ini tanaman srigading. Tanaman srigading ini bermanfaat sekali teman-teman, menyerap kotoran yang ada seperti ini nih, di lumpur-lumpur seperti ini. Dulu sebelum saya tidak pakai srigading, ini kotorannya banyak sekali. Tapi setelah saya gunakan ini ya kotorannya berkurang, diserap oleh akar srigading ya. Jadi makanan srigadingnya. Itu ya bagus sekali. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Kalau kita tanam srigading ini di dalam ruangan, itu biasanya srigadingnya bisa mati teman-teman. Nah seperti ini nih ya, ini kuning ya, itu ya kita hidupkan dulu lampunya. Nah ini teman-teman ya, ini juga nih mau kuning nih. Nah itu ya, jadi itu salah satu kelemahan dari tanam srigading kalau misalnya ditanam di ruangan. Tapi ada solusinya teman-teman. Solusinya teman-teman pasang aja lampu di sini ya teman-teman, atau pakai lampu ruangan seperti ini ya. Kalau malam hari ruangan yang ada akuarium, hidupkan aja lampunya ya. Apalagi kalau kita di ruang tamu, kita hidupkan dari sudah maghrib kita hidupkan sampai jam 10 malam lah ya, supaya ada kena sinar lampu pengganti sinar matahari. Nah saya dapat info dari teman ya, teman saya itu mengajarkan beli aja lampu yang LED yang putih itu ya, yang harganya sekitar 30 ribuan ya, lampu-lampu ruangan ya, lampu konter lah itu ya, lampu yang untuk jual pulsa itu ya, taruh di sini. Itu bisa jadi solusi supaya srigadingnya tumbuh subur teman-teman. Nah tapi kalau misalnya di tank luar ruangan seperti tank 60 cm saya itu tumbuh subur karena dia kena sinar matahari. Oke, itu sistem filtrasi perputaran air dari box filter talang khusus mekanis turun ke biologis, kemudian masuk lagi ke akuarium ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini ada pipa turun ke bawah. Fungsinya ini sebagai wake maker atau pendorong kotoran tanpa listrik ya teman-teman. Nah tanpa listrik gratis ya. Cuma kalau yang tidak suka model seperti ini ya tinggal pakai wake maker saja. Kalau saya lebih baik pakai seperti ini karena ya tidak pakai biaya. Kemudian ada gelembungnya seperti ini ya, pengganti aerator. Kalau aerator kita matikan, ini masih ada nih gelembung dari lubang output filter dorongan ini ya. Nah ini dorongannya agak miring kan teman-teman, agak serong gitu ya. Nah ini fungsinya supaya kotorannya jatuh itu terdorong langsung ke filter atau pompa akuariumnya teman-teman. Jadi pompa akuariumnya kenapa di tengah ini ya, pipanya seperti ini, di tengah seperti ini, karena supaya kotoran yang ada di sini itu terdorong oleh lubang output sini, langsung terhisap oleh pompa akuarium. Kalau saya letakkan di sini ya teman-teman, di samping top filter kaca ini, maka kotoran akan mengendap di sini teman-teman. Itu sudah saya lakukan, kotorannya banyak mengendap di sini, tidak tersedot oleh filter. Nah itu saja tentang filter di akuarium 150 cm saya. Lanjut ke tank 1 meter ya. Lanjut ke tank 1 meter. Ini di tank 1 meter ini saya menggunakan pompa 2000 liter per jam. Ini agak gelap ya. Nah ini pompa 2000 liter per jam. Ini pakai pipa spiral. Ada yang nanya nih, pipa ini pipa spiral. Kalau teman-teman mau beli di toko bangunan itu pipa untuk kabel. Nah itu ya, ini pipa spiral kecil.
Kemudian naik ke atas seperti ini, sama ya seperti tank 150 cm. Ini di tengah ya, jalurnya di tengah, pompanya di tengah, kemudian naik ke atas ke sini, langsung ke box filter khusus mekanis ya. Ini kita hidupkan lampunya karena kurang fokus kameranya. Di sini langsung ke box khusus mekanis. Ini 2 lapis jaring nelayan. Kemudian di sini ada pakai jaring nyamuk itu ya, seperti jaring ini juga tapi lebih rapat. Saya lapisi ada sekitar 5 lapis lah ya. Kemudian busa green wall baru, kapas putih teman-teman, hampir sama ya filternya. Jadi di sini kalau untuk filter talangnya ini saya buat sendiri, wet dry system. Sama ini pakai tatakan juga, dan di sini tidak ada sekat nih teman-teman bedanya. Nah, ini tidak ada sekatnya, langsung batu apung, kecuali di sini ada sekat dari biofoam ya. Nah, ini tidak mampet dan filter ini sangat efektif sekali. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tanaman sirih gadingnya menguning nih teman-teman karena tidak kena sinar matahari. Jadi ke depan nanti akan saya upgrade. Di sini saya pasang lampu saja nih, lampu akuarium yang 20 cm atau berapa lah nanti ya, supaya di sini tanaman sirih gadingnya itu bisa tumbuh subur teman-teman, karena tanaman sirih gading ini bisa memperindah tampilan akuarium saya. Lanjut kita ke bawah. Dari kalau di sini di akuarium ini saya tidak pakai pipa pendorong ya. Ini karena di sini menurut saya ini sudah efektif seperti ini. Air yang keluar dari lubang output itu bisa mendorong kotoran langsung ke pompa akuarium teman-teman. Jadi di sini ikan yang saya pelihara juga tidak banyak, cuma 3 ekor. Ini PR-nya nanti akan saya tambahkan ikan manfish saja teman-teman ya, supaya tambah rame nih akuariumnya. Tapi untuk ikan mas koki ya sekitar 3-4 ekor ini saja. Nah, ini airnya memang berkabut karena kondisinya ini belum saya bersihkan ya. Besok rencananya saya akan bersihkan ini. Oke teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai sirkulasi dari air akuarium ikan mas koki saya dan sistem filtrasi, serta bagaimana filter saya bekerja di akuarium 150 cm dan 1 meter. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun menyanggah apa yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Di sini saya sharing, berbagi apa yang saya terapkan di akuarium ikan mas koki saya. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.